الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini juga saya akan menyampaikan rincian lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa Fatah Mekah. Mengenai lama tinggal Rasulullah SAW di Mekah, rinciannya adalah dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah SAW setelah datang ke Mekah dan setelah Fatah Mekah, beliau tinggal di Mekah selama beberapa hari. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai lamanya masa tinggal tersebut. Dalam Bukhari diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tinggal di Mekah selama 19 hari. Beliau mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat, yaitu melakukan qasar. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan 18 atau 17 dan 15 hari. Allamah Ibnu Hajar mengedepankan riwayat yang 19 hari karena dalam kebanyakan riwayat disebutkan 19 hari dan riwayat-riwayat lainnya disimpulkan dengan cara bahwa riwayat 19 hari tersebut adalah termasuk hari masuk dan hari berangkat ke Mekah. Sedangkan mereka yang menyebutkan 17 hari tidak memasukkan kedua hari kedatangan dan kepergian. Para perawi yang meriwayatkan 18 hari telah menghitung salah satu dari kedua hari tersebut. Sedangkan perawi riwayat 15 hari dengan mempertimbangkan riwayat 17 hari telah menulis bahwa riwayat yang 17 hari ini adalah asalnya. Kemudian dari situ mengeluarkan hari masuk dan hari berangkat sehingga menyebutkan 15 hari. Beberapa ilmuwan orientalis juga telah menulis dalam buku-buku mereka tentang Fatah Mekah yang dialami oleh Rasulullah SAW. William Muir adalah seorang orientalis yang sangat terkenal. Ia berasal dari Skotlandia. Dalam menyebutkan Fatah Mekah, ia dalam bukunya The Life of Muhammad, sembari menyebutkan teladan suci Rasulullah SAW, menulis, pengampunan Muhammad SAW terhadap semua kesalahan masa lalu, yaitu beliau mengampuni semua kesalahan orang-orang dan melupakan semua penderitaan mereka dahulu, baik kecil maupun besar, sebenarnya adalah untuk faedah beliau SAW sendiri. Akan tetapi setelah menulis hal ini, ia terpaksa mengakui kenyataan juga. Ia berkata, tetapi untuk hal ini diperlukan hati yang lapang dan lembut. Manfaatnya memang sampai kepada beliau bahwa semua orang di kota kelahiran beliau menjadi terikat dengan beliau dan menerima ajaran beliau dengan penuh ketulusan hati dan keyakinan yang nyata. Dan setelah beberapa minggu, kita melihat bahwa 2.000 orang dari antara mereka berdiri di sisi beliau dengan penuh kesetiaan. Demikian juga William Montgomery telah menulis. Ia juga adalah seorang orientalis Skotlandia yang telah meninggal dunia dan telah mengatakan hal-hal yang sangat keras terhadap Islam dan
Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku-bukunya. Akan tetapi, ia telah menulis sebuah buku yang berjudul Muhammad at Madinah. Di dalamnya tertulis, di sini saya membaca terjemahannya. Sebelumnya juga saya telah membaca terjemahannya. Para pemimpin Mekkah tidak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi dia mengakui hal ini. Para pemimpin Mekkah ini dan banyak orang lain tetap dalam kekafiran mereka. Yang paling menonjol adalah kemampuan beliau dalam memimpin dan menangani, yaitu Rasulullah SAW menangani persatuan yang ada di bawah kepemimpinannya dan membuat hampir semua orang merasakan bahwa mereka diperlakukan dengan adil. Hal ini telah menonjolkan perasaan keharmonisan, ketenangan, dan semangat dalam masyarakat Islam, yang mana ini bertolak belakang dengan kegelisahan yang ada di tempat lainnya. Hal ini pasti telah menjadi jelas bagi banyak orang dan telah menarik mereka kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua ini, satu hal yang pasti mengesankan bagi mereka adalah keyakinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tujuan beliau, wawasan beliau, dan hikmat beliau yang jauh ke depan. Ketika jemaat beliau masih kecil dan beliau sebelumnya menggunakan seluruh sarana yang beliau miliki hanya untuk menyelamatkan diri dari musuh-musuh. Namun, beliau telah melahirkan gagasan Arab yang bersatu, yang akan berkembang ke arah luar, dan di mana orang-orang Mekkah kelak akan memainkan peran baru yang penting daripada peran lama mereka di bidang perdagangan. Dan sekarang, hampir semua orang, bahkan yang terbesar pun, telah tunduk di hadapan beliau. Meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan yang cukup besar, seringkali dalam keadaan-keadaan yang sulit, akan tetapi hampir selalu dengan kepercayaan yang penuh, di mana beliau terus bergerak menuju tujuannya. Jika kita tidak yakin akan kebenaran peristiwa-peristiwa sejarah ini, jarang ada yang akan percaya bahwa seorang nabi dari Mekkah yang dianggap hina dapat kembali lagi ke kotanya sebagai penakluk. Kemudian ada seorang orientalis, yakni Arthur Gilman, yang juga adalah seorang orientalis terkenal. Ia berasal dari Amerika. Ketika menyebutkan penaklukan Mekkah dalam bukunya The Saracens, ia menulis tentang pengampunan umum Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang uswah hasanah, dan juga toleransi sebagai sifat-sifat yang patut dicontoh. Yakni ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas unta yang sama, yang dengan penuh kesetiaan telah sebelumnya membawa beliau dari satu tempat ke tempat lain dalam berbagai kesempatan, dan kini beliau memasuki kota dengan menungganginya, maka hati beliau dipenuhi dengan perasaan syukur karena beliau melihat jalan-jalan yang lengang dan mengetahui bahwa beliau akan disambut dengan damai. Hal ini sangat patut dipuji karena pada kesempatan ketika kenangan akan kezaliman penduduk Mekkah di masa lalu dapat mendorong beliau untuk membalas dendam, beliau justru melarang prajurit beliau dari segala bentuk pertumpahan darah dan menunjukkan setiap sikap kerendahan hati yang mampu diperlihatkan dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Hal ini benar, jadi ia menulis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu di peristiwa Khalid bin Walid. Ia berkata, hal ini benar bahwa di satu tempat, Khalid menghadapi kekuatan dengan kekuatan, tetapi Muhammad SAW sangat tidak menyukainya. Di sini, hal pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, dan setelah itu, beliau memerintahkan muazin beliau untuk mengumandangkan seruan solat dari atas Ka'bah dan mengirim seorang penyeru agar setiap orang menghancurkan berhala-berhala yang ada di dekatnya.
ada 10 atau 12 orang. Kemudian ia menulis, ada 10 atau 12 orang yang sebelumnya telah menunjukkan perilaku yang sangat biadab dalam berbagai kesempatan, kemudian diperintahkan untuk dihukum, dan di antara mereka ada 4 orang yang diberi hukuman mati. Tetapi perilaku ini harus saya nyatakan sebagai jauh lebih penuh kemanusiaan dibandingkan dengan perilaku para penakluk lainnya. Dibandingkan dengan kekejaman kaum salib, ia menulis, dibandingkan dengan kekejaman kaum salib yang pada tahun 1099 Masehi membunuh 70.000 pria, wanita, dan anak-anak muslim yang tak berdaya ketika Yerusalem jatuh ke tangan mereka, atau dibandingkan dengan kekasaran tentara Inggris yang juga berperang di bawah naungan salib yang pada tahun 1874 yang bersejarah itu, tatkala perang besar membakar sebuah ibu kota di Gold Coast, Afrika, ini adalah nama lama Ghana, maka penaklukan Muhammad SAW sesungguhnya adalah penaklukan agama, bukanlah politik. Beliau menolak segala bentuk penghormatan pribadi dan menghindari semua cara kekuasaan raja-raja, yakni ketika semua pemimpin sombong Mekah dibawa ke hadapan beliau SAW bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian harapkan dari tanganku hari ini?" Mereka berkata, "Wahai saudara kami yang murah hati, kami mengharapkan rahmat atau belas kasih." Nabi SAW bersabda, "Maka demikianlah adanya, kini pergilah, kalian semua telah bebas." Kemudian ada seorang orientalis, Ruth Cranston, yang juga berasal dari Amerika. Dalam menyebutkan Fatah Mekah, wanita ini menulis dalam bukunya, yakni Word Faith, sebagai berikut. Pada awal tahun 630 Masehi, pada suatu hari, seorang yang hanya 10 tahun sebelumnya telah diusir dari kota ini dengan lemparan batu dan dijadikan bahan ejekan, kini memasuki kota Mekah bersama 10.000 prajurit berpengalamannya. Muhammad SAW telah memerintahkan agar tidak ada yang dibunuh. Penduduk kota harus diperlakukan dengan baik. Namun, meskipun sudah ada segala janji dan jaminan dari penduduk Mekah, pasukan mereka justru diserang, dan Nabi SAW mengalami kesulitan untuk menahan panglima perangnya, yakni Khalid, yang kini menjadi komandan pasukannya, dari tindakan balasan orang-orang Mekah yang keras. Bagaimanapun juga, ia, yakni penulis, telah berlebihan dalam hal ini. Tidak ada jaminan-jaminan apapun. Saat itu, serangan pertama kali justru dilakukan oleh penduduk Mekah. Bagaimanapun juga, prasangka yang ada pasti akan tampak di suatu tempat. Kemudian ia menulis bahwa ada 2 orang Muslim dan 28 orang Mekah yang terbunuh. Pada saat dan kesempatan seperti itu, jika ada penakluk lain yang memegang komando, bayangkanlah betapa banyak pembunuhan dan penghancuran yang akan terjadi. Kemudian di sini ia kembali terpaksa menyatakan kebenaran. Ketika pasukan Muslim telah menguasai kota, Muhammad SAW mengganti pakaiannya dan mengenakan ihram putih. Beliau melaksanakan manasik haji yang telah ditetapkan. Beliau melakukan tawaf Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian beliau memanggil para sahabat beliau yang masih ada, yakni para sahabat yang telah berulang kali mempertaruhkan nyawa mereka dan memberikan pengorbanan demi tujuan beliau, dan mereka berdiri bersama beliau pada hari yang agung ini dan pada kesempatan yang paling penting dalam kehidupan beliau. Satu persatu, 360 berhala batu, termasuk Hubal, setiap berhala dikeluarkan dari Ka'bah dan dihancurkan berkeping-keping. Seraya menghancurkan setiap berhala, Muhammad SAW bersabda dengan suara lantang, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna." Kemudian Karen Armstrong, yang adalah seorang orientalis yang baik dan umumnya menulis dengan sangat adil, ia lahir pada tahun 1944. Ia adalah seorang ilmuwan wanita dan penulis terkenal Inggris yang juga memiliki nama yang masyhur karena tulisan-tulisannya tentang perbandingan agama. Dalam bukunya, Muhammad,
A Biography of Prophet, ia menulis mengenai Fatah Mekah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam berdarah. Tidak seorang pun dipaksa untuk memeluk Islam, dan tidak tampak bahwa ada tekanan yang diberikan kepada siapapun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memaksa orang-orang, melainkan ingin menegakkan perdamaian dan rekonsiliasi di antara mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang ke Mekah untuk menjadikan suku Quraisy sebagai sasaran kezaliman dan penindasan, melainkan datang untuk mengakhiri agama yang telah terbukti gagal bagi mereka. Melalui penaklukan Mekah, Muhammad SAW telah membuktikan kebenaran pendakwaan kenabian beliau. Kemenangan ini diperoleh tanpa pertumpahan darah jenis apapun, dan kebijakan Muhammad SAW yang penuh dengan perdamaian kemudian berhasil. Hanya dalam beberapa tahun, penyembahan berhala di Mekah berakhir dan musuh-musuh terberat seperti Ikrimah dan Suhail menjadi Muslim yang tulus dan bergelora. Jadi bagaimanapun juga, di antara mereka ada beberapa orientalis yang meskipun sangat menentang, mereka telah menyatakan kebenaran ini, dan mereka yang malang ini terpaksa melakukannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa peristiwa lagi berkenaan dengan Fatah Mekah ini. Ada peristiwa tentang taubatnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Tertera bahwa ia sebelumnya telah memeluk Islam dan juga menjadi penulis wahyu. Kemudian ia murtad dan kembali pergi. Disebutkan bahwa dia juga telah ditetapkan hukuman mati. Ketika Mekah ditaklukkan, ia bersembunyi di rumah Hazrat Utsman bin Affan. Ia adalah saudara sepersusuan Hazrat Utsman. Hazrat Utsman membawanya ke hadapan Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah baiat Abdullah." Beliau diam untuk waktu yang lama dan kemudian menerima baiatnya. Ketika Abdullah bin Abi Sarah kembali pergi, para penulis di sini menulis bahwa perawi berkata bahwa beliau SAW bersabda kepada para sahabat, "Saya diam untuk beberapa waktu agar salah seorang dari kalian bangkit dan cepat-cepat membunuhnya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak memberikan isyarat kepada kami?" Atas hal ini beliau SAW bersabda bahwa seorang nabi tidak akan memberi isyarat untuk membunuh. Dalam beberapa riwayat terdapat kata-kata, tidak dibenarkan bagi seorang nabi untuk melakukan khianat mata. Bagaimanapun juga, karena riwayat ini dan riwayat-riwayat serupa yang mirip dengannya terdapat dalam beberapa kitab sejarah, maka saya juga menyebutkannya di sini. Akan tetapi semua ini adalah meragukan karena teladan Nabi SAW yang ada, serta kesabaran yang beliau miliki adalah membuktikan bahwa semua ini adalah riwayat-riwayat yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Kemudian dalam sebuah kitab hadis, Sunan Nasai, terdapat riwayat seperti ini juga. Pada saat Fatah Mekah, Abdullah bin Sa'ad bersembunyi di rumah Hazrat Utsman. Kemudian ketika pengumuman baiat umum dilakukan, Hazrat Utsman membawa Abdullah dan memohon agar baiat Abdullah diterima. Beliau SAW mengangkat kepala beberkat beliau dan melihat ke arahnya dan melakukan hal ini hingga 3 kali dan menolaknya. Kemudian setelah melakukan hal ini 3 kali, beliau menerima baiatnya dan setelah itu menghadap kepada para sahabat dan bersabda, "Tidakkah ada orang yang bijak di antara kalian yang ketika melihat aku tidak menerima baiatnya, lantas bangkit dan menghukumnya mati?" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa tahu apa yang ada di dalam hati Anda? Mengapa Anda tidak memberikan isyarat kepada kami dengan mata Anda?" Beliau SAW bersabda, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi bahwa matanya berkhianat." Ini adalah riwayat Nasai. Akan tetapi dalam hal ini juga tidak perlu diyakini bahwa ini sebagai riwayat yang sahih. Riwayat ini juga terdapat dalam Sunan Abu Daud. Namun dalam Sunan Abu Daud terdapat juga riwayat dengan nada berbeda, di mana dalam riwayat tersebut tidak disebutkan tentang membunuh dan hal lainnya. Di dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa Hazrat Ibnu Abbas menuturkan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah adalah juru tulis Rasulullah SAW. Setan telah menjadikannya sesat. Ia bergabung dengan orang-orang kafir.
Pada hari Fatah Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghukumnya mati. Hazrat Utsman bin Affan meminta perlindungan untuknya. Maka Rasulullah SAW memberikan perlindungan kepadanya. Di sini mengenai riwayat-riwayat semacam ini tentang Abdullah bin Sa'ad harus dipahami dengan jelas sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa riwayat ini yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, sanadnya telah dikritik bahwa riwayat ini lemah dari segi sanadnya. Adapun tentang beliau mengatakan mengapa tidak memberi isyarat, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Saya terus diam." Beliau saat itu adalah sebagai raja yang sanggup mengatakan apapun dengan jelas. Bagaimanapun, hal penting kedua yang patut diperhatikan adalah bahwa dalam Islam tidak ada hukuman untuk yang murtad. Oleh karena itu, mengatakan tentang Abdullah bin Sa'ad bahwa ia telah menjadi murtad sehingga ia dijatuhi hukuman mati, hal ini pun tidak dapat dibenarkan. Dan selain itu, hal ini juga patut diperhatikan bahwa rincian peristiwa yang telah disebutkan tampak bertentangan dengan martabat Nabi Suci SAW, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Rasulullah SAW pada hari itu tampak sebagai mazhar atau penampakan sempurna dari sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu Ghaffar, Sattar, dan Rahim, serta Karim. Tidak ada seorang pun yang meminta maaf, lalu beliau tidak mengampuninya, meskipun perintah untuk membunuhnya telah dikeluarkan. Selain itu, hadis ini pun tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, riwayat ini tampak bertentangan dengan prinsip dirayah, karena Rasulullah SAW saat itu juga berkedudukan sebagai seorang pemimpin yang telah meraih kemenangan. Jika hukuman mati untuk seseorang memang diperlukan, maka untuk apa beliau perlu takut kepada siapapun? Untuk apa perlu isyarat atau kiasan? Ketika Hazrat Utsman membawa Abdullah, beliau SAW seharusnya secara langsung mengatakan dengan tegas bahwa tidak, kejahatan-kejahatannya adalah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat diampuni. Pada hari-hari itu juga, ada kasus pencurian seorang wanita dari Banu Makhzum yang juga telah diajukan kepada Huzur SAW. Upaya-upaya pertimbangan yang sangat besar juga telah diupayakan untuknya. Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Usama bin Zaid telah memberikan pertimbangan mereka untuknya. Akan tetapi lihatlah bagaimana beliau SAW tetap menolak semua pertimbangan tersebut dan mempertahankan hukuman potong tangan. Jadi, jika kejahatan Hazrat Abdullah bin Sa'ad memang begitu serius, maka seharusnya dinyatakan dengan jelas bahwa tidak ada pertanyaan lagi tentang pengampunannya. Akan tetapi sebaliknya, menisbahkan sikap seperti itu kepada Nabi Suci SAW, yang mana hal ini pun bahkan bertentangan dengan adab akhlak dan tradisi umum, adalah tidak dapat diterima. Yaitu, ketika ia datang untuk berbaiat, lalu nauzubillah Rasulullah SAW diam saja agar dalam kesempatan itu seseorang dengan cepat membunuhnya. Dan ketika para sahabat tidak melakukan hal itu, beliau SAW seolah-olah mempertanyakan mereka mengapa tidak membunuh. Dan ketika para sahabat berkata bahwa beliau seharusnya memberikan isyarat dengan mata, maka beliau SAW bersabda bahwa mata seorang nabi tidak berkhianat, dan oleh karena itu tidak memberikan isyarat dengan mata. Maka nauzubillah, jika di dalam hati beliau memang ada keinginan seperti itu. Mereka ingin membuktikan bahwa di dalam hati Rasulullah SAW memang ada keinginan seperti itu, bahwa andai saja ada yang membunuhnya, tetapi tidak memberikan isyarat. Kejanggalan riwayat ini sendirilah yang menolak peristiwa tersebut. Martabat Nabi Suci SAW sangatlah tinggi, luhur dan agung, sehingga tidaklah pantas hal seperti itu dinisbahkan kepada beliau SAW. Beliau SAW adalah kokoh seperti halnya batu karang dalam menegakkan hudud atau batasan-batasan, dan tidak pernah memperdulikan siapapun. Sementara itu, saat pengampunan dan rahmat, beliau SAW adalah lembut dan halus seperti halnya sutra. Beliau tidak pernah merasakan kegelisahan dan keresahan apapun. Oleh karena itu, riwayat-riwayat seperti ini mengenai baiat Abdullah bin Sa'ad adalah patut dipertanyakan, dan beberapa sejarawan serta penulis sejarah Nabi juga menolak untuk menerimanya. Hazrat Muslim Maud ketika menafsirkan ayat nomor 15 dari surah Al-Mu'minun menyebutkan peristiwa ini dengan penjelasan sebagai berikut.
Ayat ini juga terkait dengan sebuah peristiwa sejarah yang tampaknya perlu dijelaskan di sini. Beliau menulis, Rasulullah SAW memiliki seorang pencatat wahyu yang bernama Abdullah bin Abi Sarah. Ketika wahyu turun kepada beliau SAW, beliau memanggil dan mendiktekannya kepadanya. Suatu hari beliau sedang mendiktekan ayat-ayat ini kepadanya. Ketika sampai pada lafaz summa ansha'nahu khalqan akhar, secara spontan dari mulutnya terucap fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah wahyu itu, tulislah. Kemudian orang yang malang ini tidak memikirkan bahwa sebagai hasil dari ayat-ayat sebelumnya lah, maka ayat ini secara alami terbentuk dengan sendirinya. Namun ia menyimpulkan bahwa sebagaimana ayat ini keluar dari mulutnya dan Rasulullah SAW menyatakannya sebagai wahyu, maka demikian jugalah beliau SAW nauzubillah sedang membuat sendiri seluruh Al-Quran, sehingga pada akhirnya ia menjadi murtad dan pergi ke Mekah. Pada saat Fatah Mekah, di antara orang-orang yang telah diputuskan oleh Nabi untuk dihukum mati adalah Abdullah bin Sarah juga. Namun Hazrat Utsman memberikan perlindungan kepadanya dan ia bersembunyi di rumahnya selama 3 hari. Lalu Hazrat Utsman membawa Abdullah ke hadapan beliau SAW dan memohon agar baiatnya diterima. Rasulullah SAW mula-mula merenungkannya sejenak, namun akhirnya beliau menerima baiatnya, dan dengan demikian ia memeluk Islam. Mengenai Abdullah bin Abi Sarah, disebutkan bahwa ia kemudian termasuk di antara para sahabat yang lantas melakukan pengkhidmatan Islam secara menonjol. Ia menjadi gubernur Mesir, ia menjadi penakluk suatu wilayah di Afrika. Setelah syahidnya Hazrat Utsman, ia menyendiri dari berbagai fitnah, meskipun ia adalah saudara sepersusuan Hazrat Utsman. Kemudian disebutkan bahwa ia pernah berdoa agar amalan terakhirnya adalah solat, dan ia wafat saat hendak mengucapkan salam ke kiri. Kewafatannya terjadi pada tahun 36 atau 37 Hijriah. Kemudian ada penyebutan tentang masuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal termasuk di antara orang-orang yang sebelumnya telah diperintahkan untuk dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah telah memerintahkan untuk menumpahkan darahnya, maka ia melarikan diri ke arah Yaman. Meskipun dalam permusuhannya terhadap Islam, ia telah melebihi ayahnya, yakni Abu Jahal, dan mungkin saja perintah untuk membunuhnya telah diberikan. Namun hal ini juga masuk akal bahwa para pemimpin dan kepala suku Mekah yang selalu berada di garis depan dalam menentang Islam dan setiap harinya membuat rencana melawan Islam dan Nabi SAW, setelah Fatah Mekah, mereka sendiri pasti berpikir bahwa perbuatan mereka telah sedemikian rupa aniaya, sehingga pengampunan mereka tidaklah mungkin terjadi dalam keadaan apapun, dan kemungkinan besar mereka akan dihukum mati. Maka dengan pemikiran ini, mereka melarikan diri dari sana, dan sebenarnya mereka sama sekali tidak mengharapkan sikap rahmat, pengampunan dan pemaafan Rasulullah SAW yang sangat besar. Dan memang mereka juga tidak memiliki gambaran tentang hal itu. Oleh karena itu mereka menganggap lebih baik untuk menyelamatkan nyawa dan melarikan diri. Akan tetapi seiring ketika mereka semakin mengetahui tentang pengampunan dan pemaafan Rasulullah SAW yang tanpa batas, maka mereka tertarik kembali ke Mekah kepada Rasulullah SAW dan mereka menghadap ke hadirat huzur SAW. Bagaimanapun, Ikrimah adalah salah satu dari para pemimpin penentang yang bahkan pada saat Fatah Mekah melakukan perlawanan penuh terhadap pasukan Islam. Ia mengumpulkan sebuah kelompok bersamanya yang terdiri dari pemuda-pemuda pemberani Mekah. Di antaranya termasuk Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, dan mereka menghunus pedang dengan berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan kaum muslim masuk ke Mekah. Dan mereka melakukan perlawanan keras terhadap pasukan Hazrat Khalid bin Walid. Akan tetapi setelah lebih dari 20 pemuda mereka terbunuh, semua orang ini melarikan diri dari sana dan Suhail, Safwan, dan Ikrimah, ketiganya melarikan diri dari Mekah. Menurut riwayat sejarah, Ikrimah memutuskan untuk pergi ke Yaman melalui jalur laut. Istrinya, Ummu Hakim binti Haris bin Hisham, yang merupakan putri seorang pemimpin Quraisy, telah melakukan baiat bersama-sama dengan Hindun binti Utbah dan wanita-wanita terhormat Mekah lainnya pada saat Fatah Mekah. Ketika ia mengetahui bahwa suaminya yakni Ikrimah melarikan diri ke arah Yaman karena takut dibunuh,
ia menghadap Rasulullah SAW dengan mengatakan, Ikrimah khawatir bahwa Anda akan memerintahkan untuk membunuhnya. Jadi mohon berikanlah ia jaminan keamanan. Maka Huzur SAW bersabda, ia ada dalam jaminan keamanan. Kemudian istri Ikrimah berangkat ke arah Jeddah bersama hamba sahayanya, dan ia menemukan Ikrimah di tepi pantai. Ketika ia bermaksud naik ke atas kapal, menurut pendapat lain, ia menemukan Ikrimah ketika sudah naik ke atas kapal. Dia lalu menahan Ikrimah dengan berkata, "Wahai putra pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling banyak menjalin hubungan di antara manusia, dan yang paling baik di antara manusia, dan yang paling pengasih di antara manusia. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, karena aku telah meminta jaminan keamanan untukmu." Maka Ikrimah datang bersama istrinya, dan ia memeluk Islam, dan keislamannya sangatlah indah. Dalam riwayat disebutkan, ketika Ikrimah menghadap Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Muhammad SAW, istriku telah memberitahuku bahwa Anda telah memberiku jaminan keamanan, yaitu memberiku izin untuk tinggal di Mekah dalam keadaan kafir, dan bukan berarti aku harus menjadi Muslim." Beliau SAW bersabda, "Kamu benar, sesungguhnya kamu ada dalam keamanan." Maka Ikrimah berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah. Dia Esa, tidak ada sekutu baginya, dan engkau adalah hambanya dan rasulnya." Ia lalu menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ikrimah, hari ini apapun yang kamu minta dariku, jika aku memiliki kemampuan untuk itu, pasti akan kuberikan kepadamu." Ikrimah berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku atas setiap permusuhan yang telah kuperbuat terhadap engkau." Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah Ikrimah atas setiap permusuhan yang telah diperbuatnya terhadapku, atau setiap hal buruk yang telah dilakukannya." Kemudian Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan mengenakan kainnya pada Ikrimah dan bersabda, "Selamat datang bagi orang yang datang kepada kami dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berhijrah." Disebutkan juga tentang terpenuhinya sebuah nubuatan dengan masuk Islamnya Ikrimah, yang mana ini telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sebagai berikut. Masuk Islamnya Ikrimah memenuhi nubuatan yang telah disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada para sahabat bertahun-tahun sebelumnya, yaitu, "Aku telah melihat dalam mimpi seolah-olah aku berada di dalam surga. Di sana aku melihat setangkai anggur dan aku bertanya kepada orang-orang, 'Ini untuk siapa?' Maka seseorang yang menjawab berkata, 'Untuk Abu Jahal.' Hal ini tampak aneh bagiku dan aku berkata, 'Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang beriman. Lalu bagaimana mungkin anggur disediakan untuk Abu Jahal di surga?' Ketika Ikrimah beriman, beliau SAW bersabda, 'Tangkai anggur itu adalah milik Ikrimah.' Allah menampakkan nama ayah sebagai pengganti anak, sebagaimana sering terjadi dalam mimpi-mimpi. Kemudian mengenai pelarian Habbar bin Aswad dan masuknya ia ke dalam Islam tertera, di masa jahiliyah ia adalah orang yang sangat fasih lidahnya dan biasa mempersatukan orang-orang untuk melawan Rasulullah SAW, serta ia adalah orang yang sangat buruk perangainya. Ketika putri Rasulullah SAW, yakni Hazrat Zainab, berhijrah menuju Madinah, pada saat itu Hazrat Zainab sedang hamil. Habbar bin Aswad menyerang unta Hazrat Zainab sehingga beliau terjatuh dari unta, dan akibatnya kandungan beliau gugur, dan karena itulah beliau sakit hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menghukumnya mati. Dimanapun ia terlihat, ia harus dihukum mati. Pada saat Fatah Mekah, karena ketakutan inilah ia melarikan diri dari Mekah dan terus bersembunyi di hutan-hutan. Setelah Fatah Mekah, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, ia kemudian datang menghadap Rasulullah SAW. Ketika ia menghadap Rasulullah, para sahabat melihatnya dan mulai menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Habbar datang. Beliau bersabda, "Ya, aku telah melihatnya. Jangan katakan apa-apa kepadanya." Habbar mendekat dan berkata, "Wahai Rasulullah, semoga keselamatan atas engkau. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah Rasul Allah. Aku telah melarikan diri dari engkau.
dan berkeliling di seluruh wilayah, dan aku juga ingin bertemu dengan orang-orang asing. Kemudian aku mengingat keberkatan dan kemurahan hati Engkau, serta kebaikan dan pemaafan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang musyrik. Allah telah memberikan kepada kami petunjuk melalui Engkau dan menyelamatkan kami dari kebinasaan. Maafkanlah kezaliman-kezalimanku dan kesulitan-kesulitan yang terus aku timpakan kepada Engkau. Aku mengakui perilaku burukku dan dosa-dosaku. Perawi berkata, pada saat itu aku terus memandang Rasulullah SAW. Beliau SAW menundukkan kepala karena tersentuh atas permintaan maaf Habbar dan bersabda, "Aku telah memaafkan engkau. Aku memaafkan kesalahan-kesalahan engkau sebelum masuk Islam." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga telah menulis peristiwa sebagai berikut. Di antara orang-orang yang diperintahkan untuk dihukum mati adalah orang yang menjadi penyebab kewafatan putri Rasulullah SAW, yakni Hazrat Zainab. Orang ini bernama Habbar. Ia telah memotong tali pengikat pelana unta Hazrat Zainab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Hazrat Zainab terjatuh dari unta. Akibatnya, kandungannya gugur dan setelah beberapa waktu beliau wafat. Selain kejahatan-kejahatan lainnya, kejahatan ini juga membuatnya layak untuk dihukum mati. Orang ini juga kemudian menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melarikan diri darimu menuju Iran. Kemudian aku berpikir bahwa Allah Ta'ala telah menghilangkan pemikiran-pemikiran syirik kami melalui nabinya dan menyelamatkan kami dari kebinasaan rohani. Mengapa aku tidak mendatangi beliau daripada pergi kepada orang-orang asing dan mengakui dosa-dosaku serta meminta maaf kepadanya?" Rasulullah SAW bersabda, "Habbar, ketika Allah telah menanamkan kecintaan Islam dalam hatimu, mengapa aku tidak memaafkan kesalahan-kesalahanmu? Pergilah, aku telah mengampunimu. Islam telah menghapus semua kesalahan-kesalahanmu yang terdahulu." Alhasil, orang ini telah diampuni. Akan tetapi mengenai Abdullah dikatakan bahwa ia tidak. Lalu dikatakan bahwa mengapa tidak memberi isyarat. Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk itu. Bagaimanapun, ada seorang lainnya juga yang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulami. Pada tahun 7 Hijriah, Ka'ab dan saudaranya yakni Bujair, keduanya datang ke Abrak yang merupakan sebuah sumur Bani Asad di jalan dari Basrah menuju Madinah. Bujair dari sini pergi ke Madinah dan di sana ia memeluk Islam. Hal ini membuat Ka'ab sangat marah dan ia menulis syair-syair ejekan. Meskipun dari riwayat-riwayat umum dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh Ka'ab karena syair-syair caci makian tersebut, namun dari beberapa petunjuk dapat diketahui bahwa sebenarnya permasalahannya tidak hanya sebatas itu saja, melainkan Ka'ab dan Bujair telah merencanakan suatu rencana keji untuk menganiaya dan membunuh Rasulullah SAW. Dan dengan tujuan tersebut, Ka'ab tetap tinggal jauh dari Madinah dan mengirim saudaranya ke Madinah. Akan tetapi Bujair justru memeluk Islam. Ketika Ka'ab mendapat kabar tentang masuk Islamnya saudaranya itu, ia sangat marah. Setelah itu, ketika Rasulullah SAW sedang kembali dari Taif, Bujair menulis surat kepada saudaranya yaitu Ka'ab bin Zuhair agar ia juga bertobat dan menghadap kepada Rasulullah SAW dan memintanya untuk bertobat dan menghadap kepada Rasulullah untuk memohon ampun atas kesalahannya, karena beliau SAW mengampuni setiap orang yang datang kepada beliau dengan bertobat. Akhirnya Ka'ab tidak punya pilihan lain selain menghadap kepada Rasulullah SAW. Ka'ab lalu menulis sebuah kasidah. Bait pertamanya adalah Banat su'adu faqul bil yauma matbulu. Su'ad telah berpisah dariku dan hatiku hancur berkeping-keping karena hebatnya kesedihan. Setelah itu Ka'ab bin Zuhair berangkat dan sampai di Madinah, lalu menginap di rumah seorang kenalannya. Keesokan harinya orang itu membawa Ka'ab menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah selesai dari salat subuh, orang itu menunjuk ke arah Rasulullah dan berkata kepada Ka'ab, "Inilah Rasulullah SAW. Berdirilah dan mintalah perlindungan kepada beliau." Ka'ab lalu berdiri, lalu duduk di hadapan beliau, kemudian meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan para sahabat yang hadir
Tidak ada yang saat itu mengenali Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair ingin datang kepada engkau untuk memperoleh jaminan keselamatan dan bertobat serta masuk Islam. Jika aku membawanya kepada engkau, apakah engkau akan menerima taubatnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya." Kemudian Ka'ab berkata, "Aku adalah Ka'ab bin Zuhair." Mendengar hal ini, seorang Muslim Ansar berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, serahkanlah musuh Allah ini kepadaku agar aku dapat memenggal lehernya." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah ia. Orang ini datang untuk bertaubat dan menunjukkan penyesalannya." Ketika Ka'ab membacakan kasidah Banat Su'ad dan sampai pada syair ini, "Inna Rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahil maslul." Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah nur yang dengannya diperoleh cahaya kebenaran dan merupakan pedang India yang terhunus dari pedang-pedang Allah. Maka beliau SAW meletakkan kain selendangnya yang saat itu berada di tubuh beberkat beliau SAW ke atas Ka'ab. Karena kain inilah kasidah ini menjadi terkenal dengan nama kasidah Burdah, yaitu kasidah kain selimut. Burdah artinya adalah kain penutup. Kasidah ini disebut juga kasidah Banat Su'ad dan juga kasidah Burdah. Kemudian Hazrat Amir Muawiyah berusaha membeli selendang ini dari Hazrat Ka'ab dengan sejumlah besar uang. Namun beliau menolak dengan mengatakan, "Aku tidak akan berpisah dengan kain Rasulullah SAW yang diberkati ini." Namun ketika Hazrat Ka'ab wafat, Hazrat Amir Muawiyah membeli kain selimut tersebut dari ahli warisnya. Setelah itu, kain selimut ini terus diwariskan kepada para penguasa Bani Umayyah dan hilang pada saat keruntuhan pemerintahan mereka. Di kalangan masyarakat umum ada kasidah lain juga yang lebih terkenal, yang disebut juga kasidah Burdah. Kasidah ini ditulis oleh Imam Syarfuddin Al-Busiri. Kasidah ini juga disebut kasidah Burdah karena ketika beliau menulis kasidah ini untuk memuji sanjung Nabi SAW, beliau bermimpi bahwa Rasulullah SAW menyelimuti dirinya dengan kain selimut beberkat beliau SAW yang kemudian masih ada di bahunya ketika beliau terbangun. Dikatakan bahwa Imam Busiri menderita kelumpuhan dan sembuh berkat keberkatan kain selimut beliau. Alhasil ini adalah sebuah kisah yang diceritakan dan kisah-kisah seperti ini memang ada. Kemudian ada juga riwayat tentang penerimaan Islam oleh beberapa penentang Islam yang keras lainnya dan bagaimana mereka memperoleh pengampunan. Hal ini akan disampaikan selanjutnya. Mulai Jumat depan, insyaAllah ta'ala, Jalsah Salana Jemaat Ahmadiyah Inggris juga akan dimulai. Untuk itu juga berdoalah. Semoga Allah Ta'ala dengan karunia-Nya menjadikan jalsah ini penuh berkat dan senantiasa melimpahkan karunia-Nya pada setiap program yang ada. Semoga Allah Ta'ala melindungi dari kejahatan setiap orang jahat dan yang bermaksud merugikan atau siapapun yang berniat merugikan. Para tamu yang datang dari dalam negeri atau dari luar negeri, semoga Allah Ta'ala membawa mereka dengan selamat dan menjaga mereka dalam perlindungannya dalam segala hal di sini. Tamu-tamu pribadi yang datang untuk jalsah atau yang pengaturannya dilakukan di bawah bidang penerimaan tamu, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap tuan rumah untuk menunaikan hak penyambutan tamu mereka. Para panitia yang mengajukan diri mereka dengan antusias dan semangat untuk tugas-tugas jalsah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka semua untuk berkhidmat dengan ikhlas di bidangnya masing-masing, dan semoga mereka dapat mengkhidmati para tamu dengan penuh penghormatan dan penghargaan serta dengan kelembutan dan keramahan. Terkadang karena banyaknya pekerjaan dan kurangnya tidur, keramahan beberapa panitia pun menjadi terpengaruh. Akan tetapi setiap panitia yang bertugas di bidang apapun harus menjalani hari-hari ini dengan merenungkan bahwa
Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada mereka untuk mengkhidmati para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Tuhan telah memberikan kesempatan ini kepada mereka. Oleh karena itu, untuk hal ini, mereka akan mempertahankan semangat pengkhidmatan mereka dengan melakukan setiap pengorbanan dan tidak akan menunjukkan sikap buruk apapun, dan senyuman akan selalu tampak di wajah mereka. Baik para pemudi atau wanita, atau para pemuda atau laki-laki yang sudah berusia lanjut, baik para atasan atau para panitia secara umum, baik panitia yang memasak dan mengatur langgarhana atau yang menyajikan makanan, baik para panitia keamanan atau panitia parkir, baik para panitia kebersihan atau yang bertugas memasang tanda petunjuk di dalam maupun di luar, atau orang-orang yang ditugaskan di pintu masuk gerbang, para perempuan yang bertugas di tenda anak-anak, atau perempuan dan laki-laki serta pria dan wanita yang bertugas di jalsaga utama, semuanya harus selalu menjalankan tugas mereka dengan senyuman di wajah mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk hal ini. Namun bersamaan dengan ini juga, pengawasan yang ketat juga harus dilakukan terhadap setiap orang, agar tidak ada seorang pun yang berani untuk melakukan kejahatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua panitia untuk berkhidmat dengan cara yang terbaik, dan mereka menjadi orang-orang yang memperoleh karunia Allah Ta'ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.